Bentar. Kita sudah sampai dengan transfer antar cabang. Sekarang kita fokus pada bagaimana kalau home office dia ngirim barang tidak sama dengan cost-nya. Misalnya di sini home office dia punya inventory dengan cost-nya adalah misalnya sebesar 1.000. Kemudian waktu dikirim ke branch, dia menagihkan dengan harga 1.200. Maka margin 200 ini akan diakui sebagai unrealized profit. Unrealized profit. Jadi seperti di hubungan induk dan anak, bahwa nanti untuk unrealized profit di sini akan kita lakukan adjustment. Bedanya, pada saat kita belajar hubungan induk dan anak, P dan S, kita akan fokus pada berapa unrealized profit yang belum terrealisasi. Sedangkan kalau di hubungan HO ke branch, kita akan fokus berapa yang sudah terrealisasi. Dan yang belum terrealisasi. Karena HO dan branch adalah satu entitas, ya. HO plus branch di sini adalah satu entitas tersendiri. Maka di sini unrealized profit-nya harus kita keluarkan. Sama dengan P dan S, ya. Kalau secara konsolidasi kan harus kita lakukan adjustment. Sama di sini nanti, kalau antara HO dan B, nanti atas unrealized profit-nya, atas unrealized-nya akan kita eliminasi, sedangkan atas yang realized-nya, yang realized, nanti akan disesuaikan
ke branch income-nya. Disesuaikan ke branch income. Dari sisi branch, pada saat tadi dia dikirimin harga 1.200, maka branch dia tidak tahu bahwa cost-nya itu adalah 1.000. Sehingga tetap akan mengakui shipment from HO sebesar 1.200. Sedangkan kalau dari sisi HO, dia karena sudah tahu berapa cost-nya, dia mengakuinya sebagai unrealized. Sehingga nanti, kalau di akhir periode, pada saat closing, branch-nya dia akan mencatat berdasarkan shipment from-nya sebesar 1.200, bukan sebesar 1.000. Atas unrealized profit atau atas margin yang 200 tadi, nanti akan ditambahkan atau disesuaikan oleh home office. Sehingga nanti kalau dalam ujian ada pertanyaan, berapa nilai branch income berdasarkan anak, maka nanti belum kita perhitungkan adanya unrealized tadi. Sedangkan kalau berapa branch income berdasarkan HO, maka nanti kita tambahkan dengan berapa yang sudah terrealisasi. Itu bedanya antara branch income dan antara branch dan home office-nya. Jadi kalau home office nanti akan melakukan adjustment atas unrealized profit, sedangkan kalau yang branch tetap akan memperhitungkan income-nya berdasarkan harga yang ditagihkan oleh home office. Kita ada contohnya langsung saja. Misalnya di sini, home office dia ngirim inventory ke branch dengan harga perolehan inventory-nya jelas 10.000. Namun ditagihkan ke home office ke branch ya, itu dengan margin 20%. Artinya yang dicatat oleh branch adalah sebesar 120% dikalikan dengan 10.000 atau ketemu 12.000. Ini akan menjadi dasar perhitungannya branch. Sedangkan kalau di home office, dia akan nyatet branch shipment to branch dengan unrealized profit itu sebesar 2.000. Jadi di sini ada perbedaan antara besaran home office dan branch, dan shipment from HO dan shipment to branch. Ini nanti yang akan kita lakukan eliminasi. Kenapa? Karena shipment to branch dan shipment from HO adalah reciprocal, maupun branch dan home office adalah reciprocal. Jadi pada saat nanti kita eliminasi, shipment from HO dan shipment to branch itu ada perbedaan yang kita sebut dengan unrealized profit. Di sini kita akan lakukan eliminasi. Kemudian pada akhir periode, branch melaporkan inventory 8.400. Artinya sisa inventory di branch adalah sebesar 8.400 dibagi dengan 12.000. Akan ketemu 70%. Sehingga dari 2.000 di sini, yang unrealized adalah sebesar 70% dikalikan dengan 2.000 atau 1.400, dan yang terrealisasi adalah sebesar 30% dikalikan dengan 2.000, akan ketemu 600. Pada saat kita nanti melakukan closing, ini yang kita tambahkan ke branch income yang terrealisasi. Jadi misalnya di sini, setelah melakukan closing, ada sisa atau ada net income yang diperoleh oleh branch itu sebesar 5.000. Maka branch akan nulisnya kan, atau akan meng-close-nya kan ke income summary pada home office. Jadi ini adalah laba berdasarkan branch. Sedangkan laba branch berdasarkan home office itu berbeda. Selain dia mencatat kenaikan 5.000 branch pada branch income, akan mencatat pula yang terrealisasi, yaitu unrealized pada branch income. Sehingga totalnya branch income itu adalah sebesar 5.600. Ini total branch income. Kalau ditanya berapa
Branch income berdasarkan home office ya ini 5.600. Kalau branch income berdasarkan anak ya ini 5.000. 600-nya berasal dari realisasi unrealized profit dari shipment from HO dan shipment to branch. Kami sini pertanyaan. Pak, Ya, tadi yang 8.400 per 12.000 itu gimana? 8.400 diketahui di sini Mas ya. Akhir periode kan melaporkan inventory 8.400. Sedangkan 12.000-nya ada di sini. Oh, dari yang dicatat branch-nya. Iya. Karena ini kan branch nih Mas. Ini branch. Jadi kita fokusnya ke branch di sini. Ada yang lain lagi silakan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman sudah dapat informasi bahwa hari ini suami dari Bu Iin meninggal. Mohon doanya teman-teman ya. Kemudian untuk kondisi Bu Iinnya juga mohon doanya supaya cepat negatif ya, sehingga nanti bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Sehingga nanti untuk minggu depan apakah masih dengan saya atau dengan Bu In, kita lihat nanti ya. Kalau misalnya masih terjadwal di saya, berarti kita tetap bersama saya. Namun kalau nanti sudah terjadwal dengan Bu In, berarti nanti ke Bu In. Jadi teman-teman juga jaga kesehatan ya, karena saya juga baru 2 hari yang lalu ya, ibu saya juga positif, kemudian mertua saya juga baru tadi malam positif juga. Artinya sekarang sudah semakin tinggi ya kasusnya, sehingga teman-teman juga harus patuhi protokol kesehatan. Oke, saya hanya keluar rumah pas ngajar saja, yaitu ke kampus, karena kalau saya ngajar di rumah kurang kondusif karena saya masih kecil-kecil, jadi kalau saya di rumah sering terganggu. Jadi saya memaksakan kalau pas ngajar saya di kantor, namun kalau misalnya saya nggak ngajar, saya stay tetap di rumah. Jadi teman-teman juga sebisa mungkin kalau nggak ada keperluan di luar, tetap di rumah ya. Oke, karena ini juga teman-teman juga di akhir masa perkuliahan, jadi silakan untuk jaga kesehatan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Selain karena dia ditagihkan di atas harga pasar, ya, pengiriman barang dagangan pada harga jual ecerannya, kemudian entah pada apapun, selama, jadi saya nggak perlu menerangkan ke bawahnya ya, jadi selama inventory yang dikirim ke HO tidak sama dengan nilai perolehannya atau nilai cost-nya, maka marginnya akan selalu dianggap sebagai unrealized profit. Misalnya ngirim inventory ke anak, namun dengan harga eceran. Harga eceran kecenderungannya dia tetap di atas harga perolehan, namun mestinya di bawah harga yang satuan ya. Jadi namanya apa ya? Jadi kalau eceran itu biasanya dia cenderung lebih murah daripada harga yang ada di toko. Jadi kalau kita beli di eceran, ya, eceran ada kemungkinan kalau dihitung satuannya dia lebih mahal. Namun kalau misalnya kita melihat dari sisi jumlah besarnya, dia akan lebih murah. Jadi selama tidak sama dengan cost-nya, anggap saja kelebihannya adalah sebagai unrealized profit. Contohnya tadi kita
cost-nya 1.000, kemudian kalau diecerkan harganya 1.200. Maka nanti yang 200 itu tetap sebagai kita akui unrealized profit. Ada yang lain lagi? Silakan. Ini sudah selesai. Pak, Kita, oh ya, silakan, Mbak. berarti itu kondisinya branch nggak tahu ya Pak kalau itu bukan cost-nya. Kenapa, Mbak? Berarti kondisinya branch nggak tahu kalau nilai inventory yang shipment itu bukan cost-nya. Iya. Kecenderungannya dia tahu bahwa yang ditagihkan itu sudah di atas nilai cost-nya, namun kecenderungannya dia tidak tahu berapa cost-nya. Tetap dia akan nyatetnya sebesar yang ditagihkan. Karena kan selalu kita mencatat berdasarkan source dokumennya. Source dokumennya tagihannya, berapa tagihannya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Iya. Ada nggak Pak kemungkinan barang yang ditransfer ke cabang itu lebih rendah? Nah kalau misalnya ada itu dicatatnya sebagai apa ya? Loss mungkin ya Pak ya? Iya, unrealized loss. Ada sih, kalau ngomongin ada, pasti ada. Kalau pernah dengar istilah transfer pricing, ya, kemudian konsep apa? Dumping, itu adalah contoh transfer ke cabang atau ke perusahaan lainnya itu dengan harga di bawah cost-nya. Itu memungkinkan. Biasanya nanti akan dicatat sebagai unrealized loss. Selama dia hubungan istimewa sih nanti akan ketahuan ya, akan ketahuan perlakuannya seperti apa. Dari akuntansinya nggak apa-apa, namun biasanya nanti permasalahannya ada di perpajakannya. Kita ngomongnya dari sisi akuntansi, jadi nggak apa-apa. Namun kalau dari sisi pajak, belum tentu ada masalah ya, pasti bisa ada masalah dengan transfer ke perusahaan lain atau ke cabang dengan harga di bawah harga pasar atau harga perolehannya. Biasanya untuk menghindari pajak ya. Kalau contohnya, Baik, terima kasih Pak. oke, contohnya itu kalau pernah dengar Freeport ya, Freeport itu dulu cenderungnya melaporkannya rugi, nggak pernah untung. Ya, nggak pernah untung karena dia cuma gali, kemudian masih dalam raw material ataupun barang setengah jadi, dia dikirim ke perusahaan lainnya. Ya, dengan harga di bawah. Sehingga dia loss terus. Maka pemerintah waktu itu dicurangin dengan adanya sistem ekspor bahan mentah. Ini seperti ini. Bisa dikirim kalau nggak ke Australia, kalau Freeport itu ke Singapura, kalau nggak langsung ke Amerika. Karena di perusahaan mereka mendapatkan keringanan pajak dari negara-negara tersebut. Itu adalah beberapa kecurangan dulu yang dilakukan oleh Freeport. Oke, terangkan lagi. Sekarang ini adalah contoh neraca, ya, neraca dari masing-masing kantor pusat maupun kantor cabang. Bedanya kalau kantor pusat, ya dia akan ada branch. Kalau dari sisi branch dia akan ada home office. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu aja. Kemudian ini adalah yang digabung. Kalau pada saat dia digabung, dia sudah tidak ada branch maupun home office-nya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita menggabungkannya. Oke. Mana ya? Bukan yang ini. Bukan yang ini harusnya. Oke. Saya lanjutkan dengan contoh soal yang kemarin sudah kita bahas ya. Di hari Senin kita sudah membahas mengenai
bagaimana kita menjurnal atas transaksi antara kantor cabang dan kantor pusat di sini. Di sini, pengiriman barangnya adalah masih sama, tagihannya ke cabang itu sama dengan cost-nya dari kantor pusat, sehingga tidak ada unrealized profit. Kemudian jurnalnya, saya langsungkan ya di sini. Yang di sini adalah pengiriman cash dari home office, kemudian di sini pengiriman barang di sini 12.000, di sini 12.000. Kemudian beli equipment, kemudian jual, nerima tagihan, bayar expense sendiri, kemudian ngasih duit ke home office, kemudian dibayarin oleh kantor pusat atas expense, kemudian kita melakukan jurnal penutup. Hasilnya ada laba 1.650 diakui oleh kantor pusat branch pada branch income 1650 dan branch income pada income summary sebesar 1650. Sekarang bagaimana kita gabungnya? Pada saat gabung, jurnal eliminasinya yang pasti adalah kita akan mengeliminasi reciprocal account-nya. Yang pertama adalah tadi shipment ya. Shipment from dan shipment to. Kemudian HO-nya, HO yang pre-closing. Dan branch. Oke. Kemudian yang kedua adalah dampak income-nya. Biasanya kita akan mengeliminasi branch income pada branch-nya. Kemudian yang ketiga, intercompany ya. Intercompany. Kemudian yang keempat, intercompany itu misalnya interest expense, interest income ya. Kemudian kalau intercompany di sini adalah kita eliminasi unrealized profit ya pada beginning inventory dan pada ending inventory. Ini apabila ada unrealized profit-nya. Soal di sini tidak ada unrealized profit-nya ya, berarti kita akan jurnal nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3 saja, yang nomor 4-nya enggak. Di sini saya perlihatkan di sini. Biasanya nanti kalau dalam soal ujian ini akan dikosongin karena kita harus ngitung sendiri. Oke, shipment from HO, shipment to di sini juga kita harus di sini maaf. Ini harus kita isi sendiri. Kemudian apa lagi ya? Di bawah di sini. Home office pre-closing-nya, berarti kita harus membuat menghitung saldo home office sebelum kita tutup. Kemudian kalau kita tutup tadi kan ada untung 1650, maka di sini ada home post closing 13.500 ditambah net income 1650. Kemudian branch di sini ini adalah branch awal ya, sebelum closing ditambah dengan branch income itu sebesar 15.150. Kemudian yang kita lakukan eliminasi, jadi kita di sini pakainya periodik ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita ngitung COGS-nya, COGS di sini kita pakai sistem periodik. COGS, MI beginning tambah purchase, kemudian tambah shipment from dikurangi shipment to branch, kemudian dikurangi dengan ending. Nanti akan ketemu berapa COGS-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Jurnal eliminasinya, yang pertama kita mengeliminasi pendapatan dari cabang. Branch income pada branch. Ini sebenarnya sama kalau kita di hubungan induk dan anak adalah income from S. Income from S pada investment in S. Ada dividen, ada dividennya. Kalau di sini kan nggak ada dividennya, maka income from S pada investment in S ini branch income pada branch.
Ini membuat nilainya, nilai branch ini sama dengan pre-closing home office. Oke, biar nanti bisa kita lakukan eliminasi di sini. Kurangi 1650 hasilnya kan 13.500. Kemudian eliminasi shipment to. Kemudian eliminasi home office pre-closing. Jangan lupa di sini pre-closing ya. Bukan post-closing, pre-closing. Kemudian reciprocalnya, interest expense dan interest income yang sudah ada di atas tadi ya di sini. Interest dan interest. Ada pertanyaan apabila tidak ada unrealized? Jadi kita akan lanjutkan bagaimana kalau ada unrealized-nya. Nanti akan sedikit berbeda. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Tentang yang markup tadi, Pak, itu kan kalau penggunaan markup itu tadi dari pusat ke cabang. Kurang jelas. Hah, gimana, Pak? Tentang markup tadi, Pak. Jadi kan kalau penggunaan markup tadi itu dari pusat ke cabang ya, Pak. Iya. Nah, yang mau saya tanyain, ada nggak kemungkinan cabang 1 ngirim ke cabang 2 dengan markup kayak gitu, Pak? Kalau itu nggak ada, Mbak sih. Biasanya nggak ada. Kenapa? Karena kan kita menjurnalnya kan selalu, walaupun dikirim dari cabang 1 ke cabang 2, namun kita kan melakukan pencatatannya kan dari cabang 1 ke home office. Baru home office ke cabang 2. Jadi kemungkinan tidak akan ada transaksi antar cabang yang dilakukan markup. Yang melakukan markup pasti dari home office. Gitu, Mbak. Berarti cabang 1 kalau ngirim ke cabang 2 nggak diperbolehkan bikin markup harga ya, Pak? Harusnya nggak boleh, Mbak. Harusnya nggak boleh. Karena kan nanti kalau ada markup plus markup, nanti akan membuat catatannya akan lebih ribet. Ini kalau dari sisi internal control, itu nggak boleh, Mbak. Tapi kalau kenyataan, saya nggak tahu ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ayo yang lain, silakan. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau ada markup-nya. Ini ya. Oke, ini soalnya di sini. Diketahui bahwa neraca pada tahun 2009, saya langsung ke 2009-nya, yang saya kuningin di sini, ada unrealized intercompany inventory di home office sebesar 5.000. Kemudian di branch ada merchandise inventory sebesar 45.000. Merchandise inventory di branch kita harus ngecek apakah dari pihak ketiga atau dari HO. Kemudian di keterangannya disebutkan bahwa inventory yang ada di kantor cabang sebesar 45.000 di sini ada inventory yang berasal dari pihak luar dan yang dari kantor pusat. Yang dari kantor pusat 25.000. Ditagihkan dengan margin 25%. Sehingga angka 5.000 di sini ini kan berasal dari 25.000 dikurangi dengan 25.000 dibagi dengan 1,25. Kita akan ketemu 5.000. Sehingga kalau ditanya merchandise inventory, cost dari merchandise inventory di cabang, ini sebenarnya adalah 40.000. Menurut home office, cost-nya adalah 40.000. Namun ditagihkan ke brand itu sebesar 45. Sehingga di sini catat adanya unrealized profit 5.000.
Merchandise inventory-nya 100.000. Kalau digabung, inventory-nya adalah sebesar 140.000. Bukan 145 ya, namun 140. 100 tambah 45 dikurangi 5.000 di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada jurnal di tahun 2010. Berarti di sini angka 45.000 di sini ini adalah beginning inventory. Beginning inventory branch. Lanjut lagi di sini. Saya nggak semuanya saya bahas ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Dari pembelian kan, oke, ini buku yang terpisah ya, bukunya brand dan bukunya home office. Kemudian di sini, saya fokus ke sini ya. Pengiriman barang ke kantor cabang, kosnya 48, ditagihkan 25% lebih. Berarti dicatatnya branch 60.000, shipment to branch 48, dan inventory atau unrealized profit sebesar 12.000. Shipment from HO dan home office-nya adalah 60.000. Oke. Di sini, saya langsung di sini ya. Ada depreciation expense dan akumulasi depresiasi, berarti di sini ada kemungkinan bahwa cabang boleh mencatat aset tetap. Jadi nanti kalau pas soal ujian tidak diketahui apakah boleh tetap atau tidak di cabang, Anda boleh nambahin asumsi. Kalau kemarin kan asumsinya aset tetap hanya di kantor pusat saja, ini aset tetap boleh di cabang. Kemudian penutupan akun inventory, di ending inventory cabang itu ada dari luarnya 10 dan dari HO-nya 20. Sehingga totalnya inventory di branch itu 30.000. Namun ingat, dari yang 20.000 di sini, ya 20.000 di sini, sebenarnya ada unrealized profit-nya. Jadi kalau saya tulis 20.000 dikurangi dengan 20.000 dibagi dengan 1,25. Ribu ya, berarti 20 kurangi 16 akan ketemu 4.000. Berarti di sini unrealized ending-nya adalah 4.000. Ini unrealized-nya. Unrealized ending inventory. Yang 5.000 tadi, ini adalah unrealized beginning inventory. Kemudian, dari kertas kerjanya, kita cek, branch income-nya 18.000, kemudian net income-nya adalah 5.000, kemudian shipment-nya 60, di sini shipment to branch-nya 48. Kemudian apa lagi? Home office pre-closing-nya, kemudian branch. Pada saat kita melakukan jurnal eliminasi, maka kita akan mengurangi branch income. Branch income, branch. Branch income-nya berdasarkan home office itu adalah 5.000. Dan berdasarkan home office adalah 18.000. Artinya, ini ya, branch income menurut HO adalah 18.000, menurutnya branch adalah 5.000. Sehingga ada realisasi sebesar 13.000. Ini realisasinya. Kita cek khusus yang unrealized-nya. Unrealized profit tadi dari beginning inventory adalah 5.000, kemudian dari
shipment from atau shipment to tadi di sini adalah 12.000. Saya tambah di sini ya. 12.000 dan endingnya adalah sebesar 4.000. Yang kita cek di sini ya, ending di sini. Artinya kalau kita jumlahkan di sini, ini kan 17.000 ya. Kemudian masih ada 4.000. Berarti yang terrealisasi adalah 17.000 dikurangi dengan 4.000. Ketemunya 13.000 ini. Kalau ditanya berapa unrealized profit yang sudah terrealisasi, berarti 13.000 dari 18.000 dikurangi net income di sini 5.000. Sehingga yang pertama kita akan lakukan jurnal eliminasinya, branch income, branch dan unrealized profit. Dan yang kedua, kita eliminasi shipment to branch dan shipment from home office. Shipment to branch-nya 48, shipment from home office-nya 60. Berarti ada unrealized profit 12.000. Kemudian, kita hapus unrealized profit di ending. Kita eliminasi unrealized profit di ending. Yaitu COGS pada merchandise inventory, yaitu sebesar 4.000. COGS atau merchandise inventory ending income statement pada merchandise inventory balance sheet. Maksudnya yang di sini, ini adalah dalam kolomnya COGS yang di sini. Ini kan ada kolomnya COGS di sini ya. Purchase, beginning inventory, shipment, akan ketemu COGS. Yang 4.000 ini tadi. Ending inventory di income statement, yaitu di kolomnya COGS. Dalam perhitungan COGS. Kemudian merchandise inventory-nya BS itu berarti yang ada di balance sheet. Berarti yang ada di balance sheet di sini. Statement financial position. Berarti yang ada di sini. 4.000. Jadi teman-teman nggak bingung ya, kok ada merchandise inventory namun di bagian neraca, dan ada yang beginning dan ending inventory yang ada di bagian income statement. Itu ada yang di sini, di bagiannya untuk menghitung COGS, karena kita pakai periodik. Kemudian yang berikutnya adalah kita menutup unrealized profit pada beginning inventory. Ini tadi di ending, ini di beginning inventory. Tadi sebesar 5.000 ya. Unrealized profit pada COGS merchandise inventory yang beginning. Kalau yang tadi di ending, sekarang di beginning. Berarti kita lihat beginning, berarti di sini. Dan unrealized profit. Unrealized profit di sini. Anda tanya sampai di sini? Kemudian yang terakhir baru kita tutup home office dan branch-nya. Home office pre-closing pada branch sebesar 108.500 yang ini. Jadi jurnalnya hanya ini saja. Ya. Ada branch, kita eliminasi branch income, kita eliminasi shipment, kemudian kita eliminasi home office pre-closing, dan kita eliminasi unrealized profit di beginning dan di ending inventory. Silakan ada pertanyaan. Setelah itu, nanti kalau diminta untuk bikin jurnal penutup, ya sama. Ini jurnal penutupnya ada yang kurang ya. Yang kurang jangan diikutin ya. Nanti hasilnya harus 5.000 di sini.
ininya masih kurang, masih salah. Oke, kemudian dari 5.000 di sini diakui di sini, kemudian ada realisasi 13.000 tadi. Kemudian ini adalah total branch income menurut home office 18.000. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian ditutup ke RE, ini penjumlahan dari net income-nya home office ditambah dengan 18.000. Net income-nya home office. Mana net income-nya? Ini, lihat. Ini sudah ditambah ya 18.000 ditambah net income tersendiri sehingga totalnya adalah 76.000. Maka di sini di closing-nya 76.000. Setelah ada pertanyaan. Kalau tidak, kita latihan ya. Kita latihan untuk yang kemarin, soal yang kemarin saya sampaikan itu sama dengan soal yang ada di buku ya, yang ada di sini. Soalnya mirip, ya nanti bisa diikutin jawabnya. Soal yang di sini. Ini. Soal kemarin itu dari bukunya warna biru, saya lupa. Kemudian disesuaikan oleh bahan ajar di sini. Sama. Kemudian silakan bisa dikerjakan workbook yang nomor 10. Ini workbooknya. Oke, ini nomor 10. Jadi diketahui seperti ini saja, laporan keuangan. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa dicoret-coret. Ya. Silahkan dibikin jurnal eliminasi. Cukup eliminasinya saja, nanti di rumah silahkan baru kalau mau bikin kertas kerjanya. Silakan. Nanti bisa dituliskan ke chat ya jawabannya. Silakan. Teman-teman sudah punya workbooknya, nanti silakan bisa dibuat latihan yang lainnya. Kita akan bahas yang ini dulu.
Silakan Mas kalau mau jawab. Oke, jawaban dari Mas Rizky dan Mbak Ida, oke ya. Jadi kita akan eliminasi branch income 218, kemudian mencatat realisasi unrealized-nya 38 dan branch-nya 180, kemudian mengeliminasi shipment dan shipment from, dan unrealized profit-nya, kemudian eliminasi di unrealized profit ending inventory, dan eliminasi untuk yang beginning inventory. Terakhir adalah kita eliminasi HO pre-closing pada branch. Oke, ada pertanyaan? Nanti untuk soal yang lainnya bisa dikerjakan ya, kerjakan di rumah. Kemudian nanti buat latihan soal ujian tahun sebelumnya ya, bisa dikerjakan. Dan kalau ada waktu, setelah semua selesai, nanti kita akan bahas. Nanti kalau tidak sama saya dengan Bu Iin ya, untuk membahas soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak, selanjutkan dengan materi yang baru, yaitu mengenai konsinyasi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Di jawaban sebelumnya itu kenapa yang COGS sama inventory juga dieliminasi sebesar 16 juta ya, Pak? Kenapa 16 jutanya dieliminasi? Kenapa? Karena 16 jutanya itu adalah unrealized profit, Mbak. Masih unrealized profit, oleh karena itu kita lakukan eliminasi atas unrealized profit di ending inventory. Jadi di sini, di dalam eliminasi di sini kita ingin menghilangkan unsur unrealized profit dan mengakui adanya realized profit. Jadi yang ada di beginning maupun di ending inventory kita eliminasi, yang terrealisasi kita akui. Yang 38 juta tadi. Itu Mbak jawabannya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi sambil mengoreksi KTTA ya. Ya ternyata yang saya nilai ini kebanyakan teknis penulisannya masih kurang. Artinya masih banyak mahasiswa yang saya nilai di sini tidak bisa membedakan atau membuat paragraf. Jadi paragraf kan harusnya lebih dari satu kalimat ya. Namun rata-rata di sini satu kalimat, namun kalimatnya majemuk dianggap dalam satu paragraf. Saya coretin semua, hampir setiap halaman coretan semua. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Sebentar. Saya siapkan untuk yang mana ya? Sebentar. Ya, materinya sebentar saya.
Share dulu. Yakin teman-teman juga sudah dapat dari Bu ini ya. Kok nggak bisa ya? Itu materi yang akan kita bahas. Nanti sambil kita bahas, kalau salah masih ada yang salah. Belum ada ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan ke materi yang konsinyasi ya. Konsinyasi, di sini kita ingin membahas mengenai bagaimana pembukuan yang dilakukan oleh konsinyor dan konsinyi. Jadi secara teori kan konsinyasi itu barang titipan ya. Barang titipan. Artinya, selama belum berpindah tangan, sebelum berpindah tangan ke pihak ketiga, maka inventory itu masih menjadi miliknya konsinyor. Pada saat dia berpindah ke pihak ketiga, maka baru diakui sebagai pendapatan. Jadi konsep dari pendapatan, itu kan pendapatan diakui pada saat resiko atas inventory itu sudah berpindah tangan. Atau kontrol atas aset itu sudah dipindah tangankan kepada pihak lain. Baru kita akui sebagai pendapatan. Jadi selama masih menjadi kontrol oleh konsinyor, maka belum boleh dicatat sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai asetnya konsinyor. Konsinyor dan konsinyi, jadi ada konsinyor dan konsinyi. Konsinyor dan konsinyi di sini nanti akan bikin kontrak, Kemudian kontraknya adalah konsinyi diberikan titipan barang yang tujuannya adalah untuk dijualkan. Jadi hampir seperti dengan agen. Kalau agen dia hanya nerima pesanan saja, kalau konsinyi dia sudah sampai dengan penjualan. Atas jasanya nanti konsinyi dia akan diberikan fee. Akan diberikan fee, biasanya persentase tertentu dari barang yang dapat dijual. Keuntungan dari konsinyor atas konsinyi, yang pertama adalah biasanya dia akan mendapat biaya yang murah terkait dengan pergudangan. Karena kan nanti barangnya kan dimasukkan ke gudangnya konsinyi. Kemudian dia lebih
mengecilkan biaya marketingnya. Karena marketing nanti akan dilakukan oleh konsinyii dan lain-lainnya. Intinya akan memperkuat market share dari produk konsinyor. Ini tujuan dari konsinyii. Konsinyii atau konsinyor, ya, dia nanti dalam melakukan akuntansi itu ada dua metode. Apakah dia menggunakan buku terpisah atau buku digabung? Jadi kalau pembukuannya ada buku dipisah atau digabung. Pada saat dia dipisah, maka nanti akan ada buku yang digunakan untuk konsinyor lain, kemudian ada buku umum yang digunakan untuk mencatat transaksi harian, dan ada yang digunakan untuk ada dua ya. Jadi ada buku khusus untuk konsinyasi dan ada buku umum yang digunakan untuk transaksi harian. Buku terpisah di sini nanti kita fokus pada buku konsinyor saja atau buku yang terkait dengan konsinyasi. Sedangkan kalau digabung maka nanti antara transaksi konsinyasi dan transaksi non konsinyasi akan digabungkan. Ini bedanya antara buku terpisah dan buku yang digabung. Fokus kita, walaupun nanti bukunya digabung, tetap kita fokusnya nanti atas transaksi konsinyasinya. Ini bukan transaksi yang umum ya, kita hanya fokus pada transaksi konsinyasinya. Kalau yang buku terpisah kan sudah pasti kita nyatetnya terkait dengan yang konsinyasi saja. Jadi kalau misalnya mengirim barang kepada konsinyii, kalau buku terpisah nanti akan dicatat. Namun kalau dia bukunya digabung, dia tidak akan dicatat. Karena dia hanya sebuah transfer inventory saja. Ini belum ada pemindah tanganan secara penguasanya atau resikonya itu belum berpindah tangan. Maka tetap tidak akan ditulis oleh buku yang digabung. Kemudian, dalam metodenya di sini bukan metode ya, kasusnya itu ada dua. Ada yang selesai dan ada yang belum selesai. Yang selesai di sini maksudnya adalah pada saat 31 Desember atau pada saat pembukuan itu ditutup, konsinyasinya sudah selesai. Barang konsinya sudah terjual semua. Sedangkan kalau yang uncompleted berarti kebalikannya, belum terjual semua pada akhir periode. Tapi masih ada barang konsinyasi yang ada di konsinyor. Oke, maka nanti kita perlu lakukan adjustment terkait dengan biaya-biaya yang timbul atas barang yang belum terjual. Contohnya, pada saat kita ngirim ke konsinyii 10 barang, kemudian harganya pengirimannya 1.000, atau 1.000 dibagi 10 itu 100 ya masing-masing. Kemudian pada saat dia dijual hanya 8, maka yang 2 atas shipping cost tadi itu kan masih belum terrealisasi. Jadi belum boleh diakui sebagai expense. Maka kita lakukan adjustment. Pada saat kita ngirim mungkin kita sudah nyatetnya shipping cost dan shipping expense atau freight ya. Namun dalam kenyataannya karena dia belum terjual maka freight out yang 2 tadi yang belum terjual harus kita default ya. Kita tunda pengakuannya. Tujuan kita untuk yang uncompleted adalah untuk mempertimbangkan biaya-biaya mana yang sudah terjadi dan mana yang belum terjadi. Mana yang sudah menjadi expense dan mana yang belum menjadi expense. Jadi kesulitan yang ada di konsinyasi itu hanya di sini saja. Kalau yang nomor 1 di sini sih gampang ya. Kalau ujian kemungkinan yang nomor 2 di sini. Kalau ini 1, ini 2, yang nomor 2 di sini.
Jangan yang nomor 1. Nomor 1 karena asumsinya sudah diajarkan pada transaksi umum ya, transaksi inventory yang sudah dilakukan di pengantar atau di AKM. Tadi sudah ya, konsinyur itu yang ngirim barang, konsinya adalah yang menerima barang titipan. Jadi saya langsungkan. Kemudian karakteristiknya, konsinyur itu mengakui perpindahan pemilikan barang dan juga mengakui pendapatan dari penjualan tersebut. Artinya, selama dia belum ada perpindahan kepemilikan, maka belum boleh melakukan pencatatan pendapatan. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau pendapatan dicatat pada saat sudah ada transfer resiko ke pihak yang lain. Selama resikonya masih dipegang, maka belum boleh kita akui sebagai pendapatan. Kemudian tidak boleh untuk konsinyi, tidak boleh mengakui kepemilikan barang tersebut dalam asetnya ataupun timbul kewajiban kepada konsinyur. Tidak boleh karena itu bukan barangnya. Ini semuanya masih miliknya konsinyur. Keuntungan bagi konsinyur tadi ada beberapa ya, biaya produknya biasanya adalah efisiensi ya, efisiensi terkait dengan marketing cost. Untuk pergudangannya bisa pinjam ke konsinyi, kemudian untuk promosinya bisa kita lakukan di konsinyi. Jadi kalau misalnya barang titipan di Indomaret, kan pasti kan Indomaret juga akan melakukan promosi kan, yang ada di layar-layar mereka. Itu kan secara otomatis buat perusahaan yang melakukan, buat konsinyur, itu kan sebuah efisiensi dari biaya promosi. Inilah salah satu keuntungan dari konsinyur. Kemudian konsinyi, ya konsinyi dia terbebas dari resiko. Jadi kalau bisa tidak terjual, itu kan bukan resikonya dia. Kemudian penyusutan keusangan yang diakibatkan oleh bukan kesalahannya konsinyi, maka juga bukan kerugian dari konsinyi, namun kerugiannya konsinyur. Kemudian modal kerja, biaya-biaya yang terkait dengan promosi, kemudian terkait dengan pemeliharaan barang, itu akan tetap ditanggung oleh konsinyur. Ini mirip dengan agen. Ini mirip dengan agen. Bedanya kalau agen nggak punya barang inventory, kalau konsinyi dia punya inventory-nya. Oke, kemudian apa lagi di sini? Hak konsinyi, ya, dari pengeluaran yang terkait dengan barang konsinyasi ada ongkos angkut, insurans, pajak, biaya perbaikan, dan lain sebagainya. Semua biaya tadi di sini nanti akan dibebankan ke konsinyur. Nanti bisa dibaca ya, kewajiban konsinyur, artinya dia harus menjaga barang tersebut, ya. Kemudian harus berusaha untuk melakukan penjualan. Jadi sekarang di dalam konsinyasi itu ada dua praktik terkait dengan fee yang akan diperoleh oleh konsinyi. Dalam pasar modal kan mengenal adanya base effort sama full commitment ya. Kalau yang base effort di sini artinya persentase tersebut ya, persentase fee dia akan dibayarkan terkait dengan seberapa kemampuan dari konsinyi mampu menjual inventory tersebut. Sedangkan kalau yang full commitment biasanya nanti ada tanggung jawab dari konsinyi untuk menjual semua barang. Jadi kalau kita mengenal istilah itu ada TOP ya, take or pay ya. Jadi kalau nggak kejual semua, berarti sisanya harus dibayar oleh konsinyi. Namun nanti fee-nya biasanya akan berbeda, akan lebih tinggi untuk yang full commitment daripada yang base effort.
Jadi ada plus minusnya lah buat konsinyi maupun konsinyur. Namun cenderung konsinyi dia memilih yang best effort karena dia nggak mau nanggung atas inventory yang tidak terjual. Apalagi kalau misalnya inventory harganya sangat material. Kemudian kita akan lanjutkan, ini yang komitmen completed ya. Kalau completed tadi disebutkan dia sudah terjual semua sampai dengan akhir periode, sehingga tidak ada inventory yang tersisa. Ini di sini. Prosedur atau pembukuannya tadi ada dua, ada yang terpisah, ada yang digabung. Kalau terpisah, berarti akan dipisah-pisahkan dari penjualan reguler atau penjualan konsinyasi. Sedangkan kalau yang konsinyasi digabungkan akan disatukan dalam satu pembukuan. Kemudian pada kondisi di mana transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah, maka konsinyi, nanti kalau pas ujian Anda harus belajar dua-duanya yang terpisah atau yang digabung. Nah, nanti kita tidak tahu soalnya milih atau sudah dipilihkan. Oke. Biasanya sih sudah dipilihkan, biasanya. Ketika keuntungan dan penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, maka konsinyi akan membuat akun consignment in. Oke. Kemudian, consignment in itu digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi. Jadi seperti tadi kalau kita di branch kan ada akun home office, ada akun branch ya. Kalau di sini ada akun consignment in dan consignment out. Consignment in berarti barang yang masuk ke konsinyi. Semua beban-beban, semua biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi terkait dengan barang konsinyasi tersebut akan dicatat ke dalam akun consignment in. Sedangkan konsinyur akan membuat akun consignment out. Consignment out dia digunakan untuk mencatat barang yang dikirimkan, kemudian biaya-biaya yang dikirimkan kepada konsinyi akan dicatat ke dalam consignment out. Jadi seperti reciprocal antara consignment in dan consignment out. Pada saat akhir tahun, maka nanti consignment in, kalau dia selesai, maka dia akan menjadi 0 saldonya. Jika ada sisa dalam akun consignment in, berarti masih ada utang kepada konsinyur yang harus diselesaikan. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada, berarti semuanya sudah lunas, barang inventornya juga sudah terjual. Oke, kemudian ini contohnya ya. Ilustrasinya ini menggunakan buku yang terpisah. Nggak susah. Saya di sini pada 6 Juni, Konita mengirim 10 set produk ke toko Rizal sebagai barang konsinyasi. Harga jualnya 85%. Biaya produknya adalah 50%. Pada saat dia menerima, konsinyi hanya akan mencatat ke dalam memorandum saja. Tidak dicatat di bukunya. Jadi hanya nyatat memorandum saja bahwa sudah diterima 10 set produk dengan komisi 20%, kemudian harga jualnya 85. Kemudian konsinyur akan nyatat consignment out dan merchandise shipment sebesar 500. Atau consignment out pada inventory sudah cukup. Kemudian biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsinyur, maka di sini akan nyatat consignment out pada freight out. Kemudian cash-nya nggak dikeluarkan, kenapa? Karena cash-nya dia akan dicatat di buku yang satunya atau buku penjualan umum untuk mencatat semua biaya pengiriman dari berbagai konsinyasi. Jadi selain di sini
di buku terpisahnya dia akan ada catatan freight out pada cash. Kemudian yang dialokasikan ke konsinyor itu hanya sebesar 60. Oke, kemudian beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan penggantian adalah sebesar 25. Oleh konsinyi, semua biaya yang terkait dengan konsinyasi akan dicatat dalam consignment in. Maka di sini akan dicatat consignment in 25. Kemudian pada saat dia berhasil menjual 10 set produk dengan harga 85 per set, konsinyi akan berhak mendapatkan komisi sebesar 20%. Maka akan dicatat cash pada consignment in. Ini ngeluarin biaya, kemudian dia menjual cash pada consignment in, kemudian pada saat konsinyi mencatat komisi penjualan, dia akan mencatat consignment in pada commission income. 20% dikalikan 850 sebesar 170. Cash consignment in commission income. Kemudian di bukunya konsinyor, dia nanti hanya akan nyatet pada saat pertanggungjawaban pada akhir periode di sini. Pada saat di awal, kemudian pada saat dia di akhir. Semua biaya selama proses akan dicatat ke dalam consignment in oleh konsinyi. Oke, kemudian pada akhir tahun, di sini cetak 20 Juli, penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor atas hasil penjualan dari konsinyi sebesar 655. Yaitu tadi ya, 850 penjualannya dikurangin komisinya 170 dan biaya 25 tadi di sini. Ini. Jadi yang diserahkan ke konsinyor adalah sebesar 655. Konsinyornya akan nyatet cash consignment out debit, consignment out-nya kredit mau digabung sebenarnya nggak ada masalah ya. Cash sudah consignment out sebesar 655. Kemudian consignment out pada consignment income sebesar 95. Ini consignment income ini berasal dari angka di sini ya. Harga jualnya 850, ini adalah COGS-nya, 170 adalah komisinya, kemudian 25 adalah expense di konsinyi, kemudian 60 di sini adalah expense freight-nya, 60 di sini. Ini freight-nya, 60. Sehingga keuntungan bersihnya adalah sebesar 95. Oke, sekarang ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Tadi kan pas jurnal awal yang pengiriman, konsinyornya kan nyatet consignment out pada inventory. Itu berarti asumsinya perpetual atau periodik, Pak? Perpetual ya? Kita pakainya periodik, Mbak. Oh, berarti kalau periodik konsinyornya nyatet, tapi konsinyinya memorandum ya, Pak? Iya. Kalau mungkin nggak, Pak, asumsinya dia perpetual?
Kalau pada perpetual maka di sini nanti akan nyatet COGS pada COGS inventory ini pada saat dia dijual di sini, pada saat dia jual di sini. Tapi yang nyatet nanti ada di pihak konsinyor. Karena kan konsinyi dia tidak tahu berapa cost-nya. Yang penting dia dapat 20% gitu aja. Dan nanti di sini kalau pada saat dia dijual, di bagian bawah sini nanti akan ada COGS-nya. Ya, ada COGS pada inventory sebesar 550. Ditambahkan di sini, Mbak, pada saat dia dilaporkan. Oke, namun kita nanti fokusnya pakai periodik ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita pakai buku yang digabung atau tidak dipisahkan. Pada saat dia digabung, maka nanti jurnal penjualan konsinyasi milik konsinyi akan ditandingkan dengan akun purchase atau akun COGS dan akan dikreditkan ke akun konsinyor ketika dilakukan pembayaran atas barang yang terjual. Kemudian semua beban yang ditanggung oleh konsinyi nanti akan dicatat oleh konsinyor. Kemudian konsinyor, ya seperti tadi, akan mencatat pendapatan dari konsinyi tergabung dengan transaksi reguler lainnya. Kita lihat langsung contohnya saja. Pada saat dia ngirim barang, maka nanti dua-duanya akan pakai memorandum. Kalau tadi kan ada consignment out pada merchandise shipment ya, atau pada inventory ya. Kalau sekarang, karena dia digabung, maka cukup pakai memo saja. Kemudian biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsinyor. Konsinyor juga tidak melakukan pencatatan. Kenapa? Karena diasumsikan di sini ini adalah biaya reguler bareng dengan transaksi pengiriman yang lain, maka di sini dikosongkan. Kemudian, jadi kalau kita digabung kemudian kita tetap mau nulis, ya maka di sini nanti konsinyornya akan nulisnya adalah freight pada cash, yaitu sebesar 60. Oke, kalau mau nyatet ya, kalau misalnya memang dia ngeluarinnya biaya pengiriman memang hanya untuk ini saja, nggak untuk yang lain, nggak digabung dengan yang lainnya. Atau bisnisnya itu hanya ke konita saja atau ke konsinyi saja, maka akan dicatat freight pada cash. Namun kalau dia digabung dengan yang lainnya, ada biaya pengiriman untuk yang lainnya, maka tidak kita catat di sini. Kita catatnya di buku umum, ya, namun dia tidak terkait dengan konsinyasi. Kalau nyatat seperti ini ya, freight pada cash atau shipping expense pada cash, monggo silakan. Kemudian pada saat pembebanan yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan pergantian, itu baru ditulis. Kalau tadi kan enggak, akan kita di consignment in ya. Kalau sekarang kita nulisnya adalah ya, langsung PT Konita. Ini adalah konsinyor, nama konsinyornya. Nama konsinyor pada cash. Kemudian pada saat berhasil menjual 10 set, maka nanti akan nulis cash pada sales dan purchase atau COGS pada PT Konita. Tidak mengakui commission income langsung. Namun commission income-nya adalah selisih dari 850 dikurangi dengan 680. Nah, itu sebesar 170. Kemudian pada saat dia
gabungkan pada saat dipertanggungjawabkan, maka nanti kita akan menghapus akun PT Konita. Ini akan kita eliminasi di 680 dikurangi dengan 25. 655. Cashnya juga 655. Ini berasal dari tadi ya. 680 dikurangi dengan 25 di sini. Kita menutup akun PT Konita, kita tutup. Kemudian di bukunya konsinyur, karena dikirimin cash, dia akan nyetot cash. Kemudian ada pembayaran freight di sini tadi 25, akan diakui freight 25. Kemudian atas selisih di sini 680 dan 850, commission expense-nya kita akui. Kalau yang tadi di buku terpisahkan nggak ada commission expense, adanya commission income. Maka di sini bedanya kita akui, kemudian sales-nya 850. COGS pada merchandise inventory-nya ini 500. Ini kalau kita pakai metode perpetual, ini akan muncul di sini. COGS merchandise inventory. Yang di atas kenapa nggak muncul? Nggak muncul. Karena sebenarnya angka 95 di sini, ini sudah termasuk dengan mengurangi COGS di sini. Hasilnya sama ya, hasilnya kalau ditanya berapa income-nya, ya income-nya berarti ini COGS, kemudian ini semua adalah expense-nya, kemudian dijumlahkan ya, 850 dikurangi 550 dikurangi 170 dikurangi 25. Ini adalah perbedaan antara buku yang terpisah dengan buku yang tergabung. Untuk contoh yang lainnya yang ada retur-returnya. Sebentar. Ada pertanyaan? Sebelum kita coba latihan. Saya coba carikan latihan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke latihan ya. Latihan nanti, karena waktunya mau habis, nanti bisa buat latihan di rumah. Buat latihan di rumah, kalau latihan di rumah pakai ini aja. Biar teman-teman mau sekalian belajar yang tidak selesai. Oke, itu adalah, kalau nggak salah itu soal ujian, kalau nggak tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu soalnya.
silakan nanti buat latihan di rumah. Kita akan coba bahas minggu depan ya. Akan bahas minggu depan. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Kita hari Senin, kita lihat ya. Kita lihat apakah masih terjadwal atas saya atau sudah terjadwal ke Bu Iin. Saya cukupkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak Pak. Pak. Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Saya close ya.